Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, menarik juga begitu kan ya, si Hasto mengatakan PDIP bukan partai kemarin sore, wajib berjuang bagi Wong Cilik. Ya memang ciri khas dari dulu ya, yang namanya partai PDIP itu adalah gotong royong, terus kemudian membela Wong Cilik. Tapi kenyataannya sekarang, apakah benar seperti itu? Ya publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu kan ya. Karena memang apa yang disampaikan Hasto sendiri walaupun ngomong A, B, dan C ya mana mungkin masyarakat Indonesia percaya begitu kan, begitu logikanya begitu. Artinya apa? Kalau tidak ada Hasto dalam dunia politik ini maka orang tidak akan membuat orang tidak akan tertawa dan tersenyum begitu kan. Jadi itulah ya pelengkap, sama dengan kayak Ferdinand, terus kemudian Ruhut, terus kemudian PSI, terus kemudian Singabalin begitu kan. Kalau tidak ada mereka, politik rasanya kurang begitu kan. Tidak ada satu sentuhan kepada siapapun begitu. Maka ini sebenarnya menarik begitu apa yang disampaikan oleh Hasto ini sebenarnya. Kalau PDIP membela Wong Cilik, lantas bagaimana dengan masyarakat hari ini begitu kan, begitu logikanya. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Hasto, PDIP bukan partai kemarin sore, wajib berjuang bagi Wong Cilik. Memang saya akui bahwa partai PDIP itu hari ini menguasai parlemen begitu kan. 2 periode itu bisa menguasai strategi politik ya di kancah nasional kita begitu kan. Dan bahkan ini apakah benar seperti itu? Sudahlah Bang Has, nggak perlu membela Wong Cilik lagi, antara ucapan dan kenyataan terbalik 180 derajat. Inilah komentar-komentar netizen. Ini bagian dari aspirasi dan ini bagian dari sebuah survei juga atau voting begitu kan. Ya, mari kita lihat ya, hanya di channel Khodari Podcast Rakyat yang bisa membaca dan menampung aspirasi masyarakat. Maka jangan sungkan-sungkan untuk ya berkomentar begitu kan. Saya bacakan satu-satu. Ketika mau pemilu berpihak pada Wong Cilik, pret lah. Inilah komentar netizen begitu. Lingkungan hidup tidakkah, padahal Wong Cilik tergantung pada alam. Wong gede bergantung pada duit. Masih jualan Wong Cilik. Oi, rakyat sudah melek nih, Wong rakus. Wah, ada apa begitu kan? Ini komentar-komentar netizen. Wallahualam. Berbanding terbalik dengan kenyataan. Tuh, lu nggak malu dengan kata-kata, dengan fakta 2 periode Jokowi yang gagal ya. Pertumbuhan ekonomi nggak pernah 6%, utang hampir 8.000 triliun, korupsi merajalela dengan EPK terburuk, lalu masih kesumbar bela Wong Cilik dan ogah dengan koalisi perubahan. Demi koloni Indo-Cina, ya, raya idaman, Trisila, Ekasila, Neo, Nasakom. Ya, artinya begini ya, Indonesia itu sebenarnya mengalami satu kemunduran menurut saya secara demokrasi begitu kan. Artinya perubahan inilah kalau menurut saya pribadi lebih condong kepada koalisi perubahan, yaitu adalah Anies Baswedan ya. Kan di sini sesuai dengan perubahan kita begitu. Walaupun muncul spekulasi apa yang mau dirubah begitu kan. Tetapi kalau melihat situasi hari ini, ekonomi kita, terus kemudian utang-utang kita begitu, infrastruktur yang kemudian menghabiskan triliunan begitu kan. Apalagi IKN, kereta cepat dan sebagainya, ini merupakan contoh kegagalan Pak Jokowi selama ini begitu. Kenapa kok gagal ya? Padahal itu merupakan dapat suntikan dana, itu dapat utang begitu kan. Ya semua apapun yang namanya utang ya, membangun apapun kalau adanya uang utang ya itu bukan dianggap sebuah prestasi begitu kan. Yang dianggap sebuah prestasi itu ya memang menggunakan APBN ya, tetapi dia tidak ngutang, ada untung di situ begitu kan. Itu baru logika yang sederhana kan seperti itu begitu. Bahkan kalau klaim Wong Cilik itu artinya memperjuangkan nasib rakyat kecil, sedangkan rakyat kecil lebih mendominasi di negeri ini karena kemiskinan mereka. Apa tetap ketika kalian berkuasa menempatkan petugas ya partai sebagai presiden yang dalam faktanya kinerja tidak lebih baik dari pemerintah sebelumnya. Ini kritikan besar begitu. Wong Cilik ini banyak sekali yang mengkritik ya. Mohon maaf saya belum sempat membacakan satu persatu begitu. Wong Cilik apa Wong Licik ini? Wong Cilik baik, Wong Cilik yang mana? Wong Cilik pada dicekik terus gitu dong. Nyari makan aja susah Wong Cilik, kamu jadikan tumbal demi ambisimu. Wow,
saya teringat dengan pajak begitu kan. Di situ ya anggota-anggota dari pejabat pajak itu wah kaya-kaya mereka begitu kan. Ada yang gaji 40 juta ya, hampir setara itu, bahkan punya punya uang senilai 56 miliar begitu. Wah, ada apa begitu kan? Ya, mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Hasto PDIP bukan partai kemarin sore, wajib berjuang bagi wong cilik. Dikutip dari FIFA ya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan partai berlambang banteng itulah bukanlah partai kemarin sore, namun partai yang sudah hadir sejak sebelum Indonesia merdeka dan akan terus ada demi memperjuangkan nasib wong cilik. Apa yang harus kita perjuangkan? Wallahualam, publik sudah tahu dan seperti apa mereka begitu kan ya. Kalau memang dia memperjuangkan nasib wong cilik, bagaimana dengan masyarakat hari ini begitu? Bahan-bahan pokok naik dan semuanya serba naik begitu kan? Apakah pro terhadap wong cilik? Itu yang menjadi pertanyaan. Publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu. Di hadapan ribuan anak muda Ponorogo yang hadir di acara Malaku Bareng ya di alun-alun Ponorogo ya. Bahkan Minggu 26 Februari Hasto menyatakan bahwa dalam momentum HUT Partai ke-50 tahun 50 pada tahun ini, pada kader muda partai harus memahami, mendalami dan melaksanakan 3 perspektif. Pertama adalah perspektif historis atau kesejarahan bahwa kesejatian PDIP adalah partai yang merakar pada rakyat, yang berakar pada rakyat. Ada sejak Bung Karno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) di tahun 1928, saat itu PNI berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan perspektif historis ini penting bahwa PDIP berjuang bukan partai kemarin sore. PDIP berjuang ditempa ya oleh perjuangan dan pengalaman, dan partai ini masih tetap ada sampai sekarang. Dan itu dukungan rakyat. Tanpa dukungan rakyat kita takkan ada, kata Hasto. Yang menjadi pertanyaan, akankah masyarakat percaya terhadap Hasto? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan? Karena kenapa? Karena selama ini kalau dia membela rakyat ya kenyataannya hari ini bagaimana? Apakah pro dengan rakyat atau apa begitu kan? Angka kemiskinan masih menyelimuti bangsa kita begitu kan? Nah, wallahu alam, tetapi perlu diingat bahwa ada sisi positifnya juga PDIP begitu kan ya, walaupun sisi negatifnya juga ada begitu kan. Berbasis perspektif historis itu, maka para kader PDIP memiliki tugas yang membenteng luas untuk memperjuangkan menggunakan ide dan gagasan Bung Karno dengan menyatu dengan rakyat, dengan mendatangkan program yang konkret bagi rakyat. Oke, saya setuju dengan itu, dengan gagasan Bung Karno itu. Tapi dengan kenyataan hari ini, para kader-kader banyak ya, ada dikorupsi juga seperti Harun Masiku, terus kemudian banyak korupsi-korupsi lain dari partai PDIP begitu kan. Itu yang menjadi pertanggungjawaban dari sebuah ide dari Hasto begitu. Kalau memang ide gagasannya dari Bung Karno lalu kemudian dituangkan kepada kader, dan pada akhirnya kader yang melakukan korupsi itu ya pada akhirnya gagal begitu kan. Itulah kenapa ya para hari ini ya saya jargonnya sangat saya setuju sekali dengan partai PDIP yang mengatakan bahwa wong cilik begitu. Tapi kenyataannya di luar itu begitu kan. Boleh Hasto mengatakan seperti apa aja begitu, tapi kader-kadernya masih melakukan korupsi. Itu kan bertolak belakang dan gagal kan. Kan begitu logikanya begitu. Kalau kadernya gagal, bagaimana dengan rakyat? Kan begitu logikanya begitu. Makanya Ibu Mega selalu menginstruksikan kepada 3 pilar partai untuk selalu memberikan perhatian kepada rakyat. Yang pertama yaitu yang tadi, bahwa gagasan itu sangat penting. Tetapi menurut Hasto ini saya kira apa yang selama ini yang dibicarakan Hasto menurut saya biasa-biasa aja begitu kan. Bahkan yang kedua adalah perspektif ideologis di mana Bung Karno telah merumuskan Pancasila sebagai falsafah dasar yang digali dari rakyat sendiri. Dalam pengalamannya, Bung Karno bertemu dengan Pak Marhain yang memberikan sebuah kesadaran akan sosok rakyat yang diperjuangkan oleh PDIP. Maka PDIP memperjuangkan wajib berjuang bagi wong cilik, petani, buruh, dan nelayan untuk diperdayakan dan didik lewat politik anggaran untuk dibebaskan dari kemiskinan. Untuk membuktikan Pancasila membebaskan wong cilik karena seperti kata Bung Karno, Tuhan bersemayam di gubuk si miskin. Para kader PDIP memahami bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi bangsa yang menjadi landasan bagi kita merancang kebijakan agar rakyat Indonesia dapat hidup lebih baik. Anaknya cerdas dan menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi tanpa kuasai iptek, tanpa kembangkan pendidikan anak kita.
Perspektif ketiga adalah kerakyatan, ya seluruh kader muda PDIP wajib mengobarkan semangat kerakyatannya. Semua harus mengingat bahwa PDIP bisa menang 2 kali berturut-turut di 2 pemilu terakhir adalah karena dukungan rakyat. Wow, rakyat sudah di bawah sekarang. Lantas bagaimana seketika rakyat sudah mendukung, apakah ditinggalkan? Atau jangan-jangan kacang lupa kulitnya? Kan itu logikanya begitu kan. Jadi artinya selama ini kalau memang ini terjadi, wallahu a'lam ya, karena pada hakikatnya menurut saya pribadi langkah ini sebenarnya langkah yang baik. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.